Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Siang ini saya akan menaiki salah satu penerbangan menuju ke Balikpapan dari Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin. Saya hari ini menggunakan salah satu maskapai anak Garuda Indonesia, yaitu Citylink. Jadi saya hari ini akan terbang dari Makassar menuju ke Balikpapan. Penerbangannya jam 6 sore atau kurang lebihnya habis setelah maghrib. Perjalanannya kita bisa lihat nanti ya teman-teman, gimana keadaan suasana malam hari di Bandara Sultan Hasanuddin. Untuk Bandara Sultan Hasanuddin, beberapa counter check-in ini telah dibuka. Nah, untuk yang di ujung sana, yang pertama itu anak grup dari Lion. Di situ ada Batik, Super Airjet, Wings Air, Lion, itu di sana semua, jadi antri banget ya. Kalau di depan sini, ini ada Garuda Indonesia dan Citylink. Yang paling akhir ini adalah counter check-innya Sriwijaya. Sepi ya teman-teman. Memang berbeda harga tiket dengan maskapai Lion yang sejalur dengan penerbangan yang sama ya. Dan yang di sana itu adalah Garuda Indonesia. Sebelahnya ini Citylink, ini adalah Sriwijaya. Kondisinya sepi ya, berbanding terbalik dengan counter check-innya Lion. Nah, yaitu yang lagi rame banget, nanti kita lihat ya di sana. Itu lagi rame banget. Nah, tuh. Itu maskapai dari Lion. Memang saat ini maskapai Lion Group lagi favoritnya ya untuk jalur di Indonesia ini, penerbangan di Indonesia. Jadi rame banget mereka. Berbanding terbalik dengan maskapai yang memang berbiaya rendah seperti Citylink, tapi tidak terlalu full penumpangnya ya teman-teman. Termasuk Sriwijaya. Jadi hanya beberapa maskapai saja lagi ya teman-teman yang berada di Bandara Sultan Hasanuddin, selain ada maskapai internasional ya. Karena masih dalam tahap keluar dari pandemi Indonesia. Jadi sempat kita dilanda pandemi 2 tahun, dilarang terbang 1 tahun. Terus masih pakai syarat antigen, dan sekarang pun masih pakai syarat antigen apabila teman-teman tidak memiliki vaksin yang ketiga. Jadi sekarang teman-teman harus wajib vaksin ketiga ya, agar tidak di antigen. Oke ya teman-teman, ini ya rame banget counter check-innya Lion Group. Di sini ada Super Airjet, Batik Air, Wings Air dan Lion. Jadi ini rame banget dan panjang banget. Karena memang Lion ini memiliki rute yang gemuk dan hampir banyak ya penerbangan mereka ini. Bayangkan aja contoh Makassar Balikpapan, mereka bisa 3 kali slot penerbangan, berbeda dengan Citylink yang hanya 1 kali penerbangan. Jadi sangat jauh berbeda ya teman-teman. Ini rame banget nih. Apalagi semenjak Lion memberlakukan bagasi 20 kilo, maskapai ini menjadi maskapai yang paling favorit lagi ya. Sebelum ini maskapai ini tidak memberlakukan bagasi 20 kilo. Jadi para penumpang wajib bayar ya bagasinya. Tapi sekarang udah kembali lagi seperti dahulu kala yang free 20 kilo bagasi. Jadi ini mulai rame banget dan mulai banyak yang bawa barang. Dahulunya saat Lion menghapus free bagasi, banyak para penumpang memilih penerbangan Citylink atau Sriwijaya. Tapi semenjak Lion memberlakukan kembali aturan free bagasi 20 kilo, maka menjadi favorit lagi penerbangannya ini, maskapainya ini. Nah, ini udah banyak nih yang bawa bagasi. Seperti kita lihat di depan, nah ini mulai rame ya. Karena mereka memberlakukan free bagasi 20 kilo. Memberlakukan ini semenjak pandemi ya. Sepertinya Lion keteteran, jadi dia memilih untuk memberlakukan lagi free bagasi 20 kilo. Oke teman-teman, saya saat ini sudah berada di ruang tunggu keberangkatan dari Bandara Sultan Hasanuddin, yang mana ruang tunggu ini terkenal dengan panasnya pada saat pandemi ini melanda ya teman-teman. Jadi benar-benar AC-nya tuh nggak nyala sama sekali di sini. Tapi sekarang udah lumayan dingin, udah dinyalakan semua AC-nya. Jadi udah nggak panas lagi ya sekarang ya.
Ini teman-teman bisa sambil leha-leha di sini, sambil ya duduk-duduk, sambil duduk-duduk menunggu pesawat. Jadi dari sana itu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, sampai ke ujung itu ada gate 8. Nah, ini gate 4-nya. Jadi dari sana tadi sampai gate 1 sampai 3, di sini 4, 5, 6 dan 8 paling ujung ya, teman-teman. Bandara ini cukup ramai karena sebagai bandara transit untuk menuju wilayah timur seperti ke Papua, Sorong, Nabire dan Ambon. Di sini juga ada customer service atau informasi ya. Dan di situ di depan ada layar untuk penerbangan-penerbangan di gate mana saja. Teman-teman bisa lihat di informasi atau papan informasi yang di depan ini, sisi kanan dan sisi kiri dari saya. Di sini ada tulisan selamat datang atau welcome to Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi setelah kita dari pemeriksaan security check dari bawah, kita akan langsung naik ke ruang tunggu pesawat, mau di gate 1 sampai gate 8. Jadi suasananya seperti ini, teman-teman. Di sini juga banyak yang jualan oleh-oleh, buah tangan untuk teman-teman, atau yang mau cari cemilan untuk makan juga ada di sini. Spot foto juga di sini cukup bagus, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman spot foto di backgroundnya Sultan Hasanuddin. Dengan backgroundnya ya seperti ala-ala di taman gitu ya. Ini cocok banget nih buat teman-teman foto di sini ya. Penerbangan saya sekitar jam 6 sore ya, teman-teman. Jadi masih kurang lebih 3 jam lagi saya menunggu di Bandara Sultan Hasanuddin ini. Kenapa saya nunggunya terlalu lama? Karena saya ingin lihat suasana di Bandara Sultan Hasanuddin, lihat spot-spot yang bagus. Jadi saya tidak terburu-buru ya kalau naik pesawat, karena sistemnya saya lebih baik menunggu daripada saya harus buru-buru. Itu prinsip saya, teman-teman. Makanya saya menunggu 3 jam lagi untuk berangkat. Bandara ini menjadi bandara transit untuk menuju ke wilayah timur seperti ke Kendari, Ambon, Gorontalo, Manado, Papua, Jayapura, Sorong, bahkan ke Timika. Semua berada di bandara ini untuk transit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Indonesia Timur. Jadi makanya bandara ini terkenal dengan keramaian penumpang pesawatnya ya. Di depan ini adalah tempat naik tangganya penumpang yang transit. Jadi naiknya lewat sini. Jadi tidak lagi dia harus keluar ke ruang tunggu di bawah, jadi dia langsung naik ke atas. Oke teman-teman, ini saya sudah berangkat untuk menuju ke Balikpapan. Jadi kita hampir telat kurang lebih 45 menit ya. Seharusnya kita berangkat tadi jam 6:50, tapi ini sudah sekarang jam 7:30 menit. Jadi hampir setengah jam lebih kita telat atau delay pesawatnya. Jadi ini penerbangan malam, suasananya gelap ya teman-teman. Suasananya gelap banget nih, penumpangnya rame banget, dan ini penerbangan terakhir menuju ke Balikpapan. Nanti kita akan lihat di Balikpapan itu bandaranya udah sepi banget, udah nggak ada penerbangan, nggak ada kedatangan lagi. Sepertinya kita yang kedatangan terakhir ya di Balikpapan. Oke teman-teman, sampai ketemu di langit-langit. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam pesawat tujuan Balikpapan. Ini adalah penerbangan terakhir ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di Balikpapan itu kita udah sepi, nggak ada lagi penerbangan. Oke teman-teman, ini persiapan untuk pushback.
Sampai ketemu di langit-langit. Maaf atas terlambatnya keberangkatan penerbangan ini. Atas nama Citylink Indonesia. Oke teman-teman, ini sudah pushback. Dan seluruh pesawat yang bertugas sangat senang dapat menyertai Anda dalam penerbangan di 428 dengan tujuan Balikpapan. Penerbangan menuju Balikpapan akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 5 menit. Kami persilakan Anda untuk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi melipat dan mengunci meja. Kami mohon untuk menempatkan seluruh barang bawaan Anda di tempat bagasi di atas atau di bawah kursi di hadapan Anda. Bapak dan Ibu yang duduk di barisan jendela darurat. Bagasi kabin hanya dapat ditempatkan di tempat bagasi di atas dan mohon untuk membaca kartu petunjuk keselamatan. Untuk alasan keselamatan, seluruh perangkat elektronik tidak dapat digunakan selama pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Setelah lepas landas, smartphone dan perangkat tablet dapat digunakan dalam posisi flight mode. Tidak usah, mode pesawatnya aja dimatikan. Mode pesawatnya aja hidupkan. Pesawatnya aja hidupkan. Kalau malu mati semua datanya. Penggunaan alat pengisi baterai portable atau powerbank dan sejenisnya termasuk pengisian ulang daya ataupun terhubung ke perangkat elektronik lainnya tidak diperbolehkan selama penerbangan. Sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil dan merokok selama penerbangan tidak diperbolehkan. Terima kasih telah memilih Citylink Indonesia dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard this Airbus. Disabling or destroying laboratory smoke detector and smoking during flight is prohibited. Menuju Thank you for choosing taxiway. Citylink Indonesia and enjoy your flight. Aircraft has for emergency exit doors with evacuation flight 2 in the front cabin and 2 in the rear cabin, left and right. For emergency exit windows with evacuation slide in the center cabin, 2 on the left and 2 on the right. Persiapan take off. Lampu kabin sudah dipadamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. For take off. Sampai jumpa di langit-langit. Saatnya take off. Light ya, lampu light. Oke teman-teman, selamat datang di langit-langit Selat Makassar atau langit-langit di daerah Sulawesi. Nah, untuk kondisi saat ini saya berada di kursi 29A atau dekat Windows 29A, dekat jendela pesawat. Karena malam kita nggak bisa lihat apa-apa ya teman-teman. Gelap semua di luar. Nah, seperti biasa, kali ini saya nggak duduknya di kursi darurat ya. Jadi kalau kita duduk di kursi yang standar, itu hanya sekitar 5 jari ya teman-teman. Hanya 5 jari. Dan untuk leg roomnya juga kurang ini ya, kurang besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi hanya 5 jari seperti ini ya teman-teman. Ya beda dengan di kursi darurat yang agak besar untuk legroomnya. Jadi saya kali ini dapatnya di kursi 29
A, jadi nggak gede banget ya, kecil banget, hanya 5 jari ya. Untuk di sini ada buku petunjuk seperti biasa. Citylink selalu memakai Airbus A320 seri 200. Di sini ada buku doa perjalanan seperti biasa ya teman-teman, yang Islam, Kristen maupun yang Buddha, Konghucu. Dan di depannya ada meja makan. Ini ada meja makan, kenakan sabuk pengaman selama duduk. Pelampung selalu ada di bawah kursi. Nah, ini buku doanya ya. Ada Islam, Kristen, terus Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha teman-teman. Nah, saat ini kita berada di ketinggian sekitar 30.000 kaki dengan kondisi yang malam ya. Beginilah kondisi di dalam pesawat. Dan di luar gelap sekali teman-teman. Oke teman-teman, beginilah suasana di dalam Citylink. Jadi pesawat ini dengan berbiaya rendah, anak maskapai dari Garuda Indonesia. Jadi kita tidak dapat makan karena ini penerbangan low cost carrier atau LCC, itu nggak dapat makan. Beda dengan pesawat Garuda Indonesia yang dapat makan ya teman-teman. Jadi penerbangan ini membutuhkan waktu 1 jam 5 menit kita udah sampai di Bandara Sminggat Balikpapan. Untuk kondisi penerbangan hari ini terakhir sangat full, ramai banget, 180 penumpang itu terisi semua. Ramai banget ya, penerbangan dari Makassar ke Balikpapan maupun Balikpapan ke Makassar itu rute gemuk, rute yang sangat besar. Rencana saya mau naik kapal Kirana dari Parepare ke Balikpapan, cuma nggak sempat, kita nggak dapat kamar VIP. Next time saya akan coba kapal dari rute Surabaya Makassar dan dari Parepare ke Balikpapan. Semoga ada waktu dan kesempatan lagi ya. Jadi saat ini kita sudah berada di langit-langit Selat Makassar menuju ke Balikpapan. Oke teman-teman, selalu dukung ya channel YouTube Rizky Travel Vlog agar terus berkembang dan memberikan manfaat tentang transportasi dan destinasi wisata yang ada di sekitar kita. Jadi pesawat Citylink ini sendiri, dia apabila teman-teman ingin memesan makanan itu bisa di dalam pesawat ini, bayarnya tunai. Kalau merchandise atau pernak-pernik dari Citylink itu bisa teman-teman pesan di Citylink ini. Citylink ini bisa memesan makanan lewat via aplikasi, baik dari aplikasi Citylink sendiri atau via Traveloka, tergantung ketersediaan di maskapai itu sendiri. Kalau versi Traveloka itu satu makanan 50.000, itu 50.000 lewat via Traveloka, dan di situ ada daftar menu-menunya. Terus yang kedua, kita bisa pilih kursi, namanya Green Zone. Ada kursi yang paling depan, itu kurang lebih harganya 190-an ya, hampir mau 200. Itu dapat fasilitasnya nanti air mineral 1 botol kecil, sama biasa kalau ada snack ya. Tapi kalau yang tempat duduk yang biasa harga 75.000, itu teman-teman hanya dapat air mineral. Tapi bebas, teman-teman bisa pilih tempat duduk, kecuali satu di kursi pintu darurat itu nggak bisa. Kalau di kursi pintu darurat, teman-teman langsung bilang ke counter check-in-nya ya, pilih minta di pintu kursi darurat. Tapi catatan hanya yang sudah berumur 17 tahun ke atas yang boleh duduk di kursi pintu darurat. Jadi Citylink seperti itu ya teman-teman. Dia menjual makanan di atas pesawat dan pernak-perniknya. Berbeda dengan Garuda dan Batik, dia menyediakan makanan secara free. Cuman tiketnya agak lebih mahal sedikit. Karena mereka penerbangannya kelas premium, bukan LCC. Kalau Lion, Citylink itu penerbangannya LCC, sama seperti halnya Super Airjet itu LCC. Jadi LCC itu dia tidak menyediakan makan dan minum. Harga tiketnya lebih murah dari kelas premium.
Oke teman-teman, kita sampai lagi, ketemu di darat nanti di Bandara Spingan Balikpapan. Oke teman-teman, lavatory inspection. Jadi saya sudah berada di toilet dari pesawat Citylink Airbus 320 seri 200. Jadi seperti ini ya kondisinya teman-teman, hampir sama dengan pesawat Citylink yang saya naiki di sebelumnya. Untuk teman-teman, toilet itu berada di depan pesawat, itu di sisi kiri, di belakang sisi kanan dan sisi kiri. Itu ada dua kalau di belakang. Kalau di depan hanya satu toilet. Untuk teman-teman, sebelum memakai toilet ini jangan lupa untuk mengancing atau mengunci pintu ini ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kanan itu membuka. Di sini teman-teman terdapat tisu. Ada tisu. Setelah itu untuk tempat pembuangannya di sini ya, teman-teman. Nah, ini yang paling unik di sini adalah kerannya bisa panas, bisa dingin. Jadi teman-teman tinggal putar sesuai dengan petunjuk arah. Biru itu dingin, merah itu panas. Tinggal diketik gini, ditekan ya, ditekan maka airnya akan otomatis mengalir dan berhenti dengan sendirinya. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pakai airnya secara hemat, dia akan mati otomatis sendiri. Di sini disediakan sabun, untuk sabun tangan. Di sini ada hand soap. Nah, ini sabun tangan. Di sini ada kaca kecil. Dan yang kedua adalah toiletnya adalah versi duduk. Di sini teman-teman ada untuk pegangan apabila terjadi guncangan. Jadi untuk membilasnya, teman-teman tinggal pijit ini, tekan kuat. Nah, nanti dia berhenti otomatis. Kalau teman-teman bawa bayi, tinggal teman-teman buka seperti ini. Ini akan seperti ini. Nah, ini untuk naruh anak-anak apabila ingin mengganti pampers atau popok ya. Nanti kalau nggak dipakai lagi, bisa teman-teman angkat seperti ini. Angkat, tinggal klik kan, oke, aman terkendali. Nah ini untuk tempat kencingnya. Jadi untuk tempat bilas apa, untuk cuci tangan, jadi otomatis. Ini kurang tahu, ini sepertinya mampet ya. Oke teman, begitulah lavatory inspection dari pesawat Citylink Airbus 320 seri 200. Sampai jumpa. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spingan, dan selamat datang di Balikpapan. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kepada penumpang yang duduk di baris kursi nomor 1 sampai dengan 10, Anda dipersilakan untuk berdiri dan turun terlebih dahulu setelah pintu pesawat dibuka. Bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan nomor kursinya, dimohon untuk tetap duduk. Sekali lagi kami ingatkan, bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan nomor kursinya, dimohon untuk tetap duduk. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera berterima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 dan maskapai bintang 5 untuk penanganan kabaran COVID-19 versi Skytrax. Untuk berdiri dan bersiap-siap untuk turun dari pesawat ini melalui pintu depan dengan menggunakan fasilitas Karparata. Dan untuk penumpang lain yang belum kami sebutkan nomor kursinya, oke teman-teman, jadi biasakan sesuai dengan nomor kursi yang boleh turun 1 sampai 10, nanti akan dipandu lagi oleh pramugarinya.
Jadi biasakan antri lah, walaupun malam begini ya, semua juga pengen cepet kan. Jadi sabar. Nah teman-teman, akhirnya saya sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan tepat jam 9 waktu Indonesia Tengah, 9 malam. Jadi saya sudah sampai di Bandara Balikpapan. Ini saatnya kita turun ke terminal kedatangan. Jadi buat teman-teman yang perjalanan jauh, ini cukup masih panjang ya. Saya harus balik. Oke teman-teman, jadi sampai hari ini atau cukup sekian trip saya di edisi Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Saya kembali dengan selamat di Kalimantan Timur sampai di Kota Balikpapan. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Rizky Travel Vlog. Jangan di skip videonya, di share, karena memberikan informasi tentang perjalanan dan transportasi yang ada di Kalimantan Timur dan di luar Pulau Kalimantan. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.